Ya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Abdian Yuda Pratama dari Liga PMA Absen 2. Jadi pada kesempatan hari ini, kami akan berdiskusi mengenai masalah yang timbul terkait penegakan hukum yang ada di Indonesia. Perkenalkan, partner saya Marculus Bayirawan dari kelas 3 PMA Absen 12. Saya Yana Nobitasari dari kelas 3 PMA nomor absen 15. Oke, jadi pada saat ini bangsa Indonesia mengalami beberapa masalah yang berhubungan dengan kewarganegaraan, di mana pada kesempatan hari ini kita akan berdiskusi khususnya terkait dengan penegakan hukum. Jadi saya akan membeberkan beberapa berita ya. Yang pertama yaitu seorang siswi sekolah dasar di Desa Panguban, Kecamatan Batu Jajar, Bandung Barat bernama Nabila dibully oleh teman-temannya karena masalah sepatu. Nah, itu menurut Saudara Bayu bagaimana tanggapannya terhadap berita tersebut? Ya. Menurut saya itu penyebabnya itu karena Nabil itu tidak terima karena sepatunya itu diperlakukan seperti itu oleh temannya. Pasti karena itu berhasil kerja kerasnya sendiri. Mungkin dari saudara Yona gimana? Ya, karena masalah itu tadi dari injak-injak dan seperti dibully. Tidak sebaiknya anak kecil melakukan tindakan seperti itu ya. Karena terutama di lingkungan sekolah itu harus ditanamkan sifat baik sejak dini. Kasus tersebut bisa juga dipidanakan sesuai dengan pasal yang termuat dalam Undang-Undang pada pasal 54 Undang-Undang 35 2014 yang artinya sudah sepatutnya peserta didik di sekolah itu mendapatkan perlindungan dari tindakan bullying yang berupa tindakan kekerasan psikis maupun fisik. Oke, lalu berita selanjutnya yaitu sebuah pesan viral yang menyebutkan penyuntikan vaksin COVID-19 terhadap Jokowi yang seharusnya disuntikkan tegak lurus 90 derajat ya. Tetapi dalam tayangan live, jarum tersebut tidak benar-benar membentuk sudut siku-siku. Nah, itu gimana menurut Saudara Yona ini? Menurut tanggapan terhadap berita tadi? Menurut berita yang sudah saya baca, sesuai yang sudah disebutkan tadi, faktanya dokter yang menyuntikkan vaksin kepada Presiden ya, Presiden Jokowi itu bukan dokter yang sembarangan pastinya. Dia juga merupakan senior dokter dan juga merupakan ahli kanker, ahli kelainan darah, dan juga sebagai guru besar di Fakultas Kedokteran. Pastinya itu tidak sembarangan dalam melakukan kegiatan tersebut ya. Mungkin dari Bayu bisa memberikan tanggapan atau solusi yang lainnya. Ya, seharusnya masyarakat Indonesia itu lebih baik atau lebih menyaring dulu informasi yang datang, karena sekarang itu sudah ada beberapa undang-undang yang akan mengatur berita-berita seperti hoax ini, seperti Undang-Undang ITE itu pada pasal 28 ayat 1 itu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan juga ada pasal 45A ayat 1 itu dapat dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan denda paling besar sebesar 1 miliar. Oke, lalu ke berita selanjutnya ya. Jadi berita ketiga ini diketahui bisa melaporkan beberapa akun media sosial yang menyebarkan video porno terkait dirinya. Nah, video tersebut sempat disebarkan oleh sejumlah akun di Twitter. Nah, menurut Saudara Bayu ini gimana tanggapannya terhadap berita tadi? Iya, saya penyebar video tersebut itu merupakan salah satu tindakan penyebaran nama buruk dan juga penyebaran informasi privasi seseorang.
Ya, menurut saya penyebabnya seperti itu. Mungkin menurut Yona ada beberapa solusi atau tanggapan. Ya kalau menurut saya sendiri, mungkin ada baiknya jika video atau data apapun yang bersifat privasi itu tidak disebarluaskan di media, karena penyebarannya akan sangat cepat dan bisa juga disalahgunakan oleh oknum yang ingin menjatuhkan nama baik kita. Selain itu, juga sebaiknya diberikan pendidikan mengenai penggunaan teknologi informasi untuk anak-anak muda terutama, agar tidak salah dalam menggunakan teknologi tersebut. Karena jika sampai salah dalam penggunaannya, akan dapat berdampak dan juga dapat terkena kasus yang termuat dalam Undang-Undang ITE. Seperti itu. Oke. Lalu ini berita terakhirnya yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis bebas Chairul Saleh sebagai seorang pemulung yang dituduh memiliki ganja seberat 1,6 gram. Nah ini, menurut Saudara Yohana ini gimana ini tanggapannya? Ya, setelah dari berita yang sudah saya baca, di situ penyebabnya karena adanya penyalahgunaan kekuasaan dari polisi ya, untuk kepentingan pribadi kelompoknya atau kepentingan pribadinya sendiri, tapi dengan cara menyebarkan kebohongan kepada publik. Seperti itu. Mungkin dari Bayu. Iya, untuk saya mungkin terhadap oknum-oknum tersebut harus diberi dengan hukuman yang lebih jelas supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang seperti itu lagi karena sangat merugikan. Dan juga untuk penanganan kasus-kasus narkotika itu sebaiknya ditangani oleh pihak-pihak yang lebih spesialis lagi. Seperti itu Mas. Oke, ya sebenarnya narkotika sendiri itu sudah diatur dalam pasal 78 ayat 1A Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 ya. Ya. Jadi kesimpulan dari diskusi kita hari ini yaitu yang pertama adalah penyebab umum. Nah, penyebab umum sendiri antara lain adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum dan pemanfaatan jabatan untuk kepentingan pribadi. Lalu yang kedua adalah solusi umum. Nah, yang pertama itu menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat yang buta hukum. Lalu pemberian sanksi yang tegas kepada aparat penegak hukum yang tidak menjalankan tugas dengan semestinya. Dan yang terakhir adalah penghargaan bagi jaksa atau hakim yang berprestasi dalam memberikan terobosan-terobosan untuk menegakkan hukum di Indonesia. Nah, jadi sekian dulu diskusi kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Sehat selalu teman-teman. Terima kasih Mas Yuda. Terima kasih juga.